Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar karena tidak memenuhi unsur makar. Mahfud menyinggung pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful Mujani. Menurut Mahfud, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan karena delik yang diatur pada pasal 246 KUHP harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah, jadi kalau gitu di mana dong masalahnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang mengaku pemerintah. PRRI ada pimpinannya. Aceh Merdeka ada pimpinannya. Nah, itu makar. Lalu apa? Pasal 246 juga pelaporannya bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa karena menghasut di situ intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata dengan cara kekerasan. Saiful mengharapkan kekerasan apa? Gitu. Mahfud juga merespon pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta pernyataan Saiful Mujani diuji di pengadilan. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan karena alat bukti tidak cukup. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan aparat kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Menurut Mahfud, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum, kendati pun laporan tidak bisa ditolak. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan Haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat beribadah di area Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengawasan ketat pada penyelenggaraan Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seluruh jemaah haji diwajibkan memiliki dokumen resmi termasuk visa haji dan tasri atau izin resmi beribadah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan tanpa dokumen tersebut jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Petugas keamanan dan otoritas setempat terus memastikan seluruh aktivitas berjalan tertib. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Adapun larangan-larangan itu misalnya antara lain live streaming dengan media sosial platform apapun ya, kemudian juga membuat video komersil, lalu mendokumentasikan evakuasi medis maupun jenazah, juga kemudian membuat kegaduhan, yel-yel dan sebagainya, membawa loudspeaker, kemudian berikutnya membawa bendera atau atribut ya yang berbau apapun, apakah parpol, apakah ormas, atau hanya sekadar bendera kloter, sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Sebagai langkah mitigasi mencegah gangguan kesehatan jemaah calon haji di Tanah Suci, negara menyiagakan sejumlah klinik satelit di setiap sektor penginapan sebagai garis pertahanan medis pertama bagi jemaah calon haji. Layanan kesehatan kini dihadirkan lebih dekat hingga ke area penginapan jemaah calon haji di Mekah, Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasi kelelahan fisik pasca perjalanan panjang. Sebanyak 40 klinik satelit beroperasi di 10 sektor.
Ya, otoritas keamanan Arab Saudi semakin memperketat pengawasan dengan menggelar pemeriksaan identitas di jalanan kota Madinah maupun Mekah. Seluruh jemaah Indonesia diwajibkan selalu membawa kartu nusuk sebagai syarat mutlak akses ibadah. Petugas keamanan setempat masif memeriksa kelengkapan dokumen. Pemeriksaan acak menyasar paspor, visa hingga kartu nusuk milik setiap jemaah haji. Kartu nusuk merupakan kunci akses utama untuk bisa menebus barikade penjagaan saat akan memasuki kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk itu jemaah diminta tidak lengah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini suasana jelang ibadah haji di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan jurnalis Indonews Eti Juwita Sari di Madinah, Arab Saudi. Ya Eti, mengingat saat ini cuaca panas di Arab Saudi, bagaimana dengan kondisi kesehatan jemaah calon haji di sana? Ya, Vina dan juga pemirsa, terkait dengan cuaca panas di Arab Saudi ini diimbau di para jamaah haji untuk tetap menjaga minum yang terutama, yaitu agar tetap tubuh tetap terhidrasi, yaitu dengan minum 2 teguk setiap 10 menit sekali. Hal ini memungkinkan untuk tubuh tetap terhidrasi. Kemarin saya berbicara dengan dokter di KKHI, kalau 2 teguk setiap 10 menit itu tubuh akan terhidrasi, namun tidak akan membuat jemaah haji jadi ingin buang air kecil terus, begitu Vina dan pemirsa. Dan untuk update hari ini yaitu hingga hari kelima kedatangan jemaah haji Indonesia, sudah ada 81 kloter jemaah haji dengan kurang lebih 33.000 jemaah haji telah menempati hotel-hotel di sekitaran kawasan Masjid Nabawi. Dan hari ini sendiri dijadwalkan akan datang sebanyak 18 kloter dengan jumlah jamaah yaitu 7.104 jamaah yang akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Dan juga pemirsa diketahui jamaah haji di musim haji 2026 ini 80% merupakan jamaah haji dengan kondisi risiko atau beresiko tinggi. Oleh karena itu pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Pelayanan kesehatan berjenjang mulai diberlakukan di Madinah, Arab Saudi. Jadi jika ada jemaah haji yang sakit, maka jemaah haji tersebut bisa melaporkan ke kloter karena sudah disediakan 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Dari situ akan dilakukan pengecekan terhadap jemaah tersebut, dan jikalau terbiasa menunjukkan warna kuning, ini artinya jemaah sakit tersebut harus dirujuk ke KKHI. Dan jika terbiasa menunjukkan warna kuning menuju ke merah, maka jemaah tersebut harus dirujuk ke RSAS Madinah, Arab Saudi. Oleh karena itu diimbau bagi para jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan tubuhnya dengan makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga minum yang utama. Minum harus banyak karena cuaca di Arab Saudi ini semakin hari semakin terik, dan diprediksi pada puncak haji nanti suhu di Arab Saudi ini mencapai 50 derajat Celcius. Kembali ke Vina. Baik, terima kasih rekan Eti Juwita Sari telah melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.